Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Pemerintah memastikan Lebaran tahun ini masyarakat sudah bisa mudik selama sejumlah syarat dipenuhi. Salah satunya pelaku perjalanan sudah menerima vaksin lengkap dan vaksin penguat atau booster. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati menyebut bagi yang belum mendapatkan vaksin booster COVID-19 maka harus tetap melakukan tes usap antigen. Sementara masyarakat yang baru menerima vaksin COVID-19 dosis pertama harus melakukan tes usap PCR sebelum dan sesudah perjalanan mudik. Sementara itu, surat edaran Satgas yang baru juga mengatur pelaku perjalanan luar negeri kini sudah tidak lagi diwajibkan untuk menjalani karantina jika sudah menerima vaksin booster COVID-19. Untuk pelaku perjalanan yang boleh mudik adalah yang sudah vaksin booster, jadi vaksin 1, 2, dan booster, dan yang bersangkutan tidak perlu lagi melaksanakan tes PCR maupun antigen. Sementara untuk yang vaksin lengkap 1 dan 2 itu tetap harus melaksanakan tes antigen dan vaksin yang baru dilakukan sekali harus melaksanakan tes PCR. Aturan vaksin penguat atau booster yang akan menjadi syarat wajib untuk perjalanan mudik membuat sejumlah warga yang hanya vaksin hingga dosis kedua curi start mudik lebih dulu. Di Terminal Kalideres, Jakarta Barat misalnya, penumpang mengaku mudik lebih awal supaya dapat mudik tanpa harus booster terlebih dahulu. Sementara itu, pihak Terminal Kalideres mengaku masih memberlakukan peraturan Kementerian Perhubungan yang lama, yakni hanya menunjukkan sertifikat vaksin kedua dan surat hasil negatif antigen bagi yang baru menjalani vaksin dosis pertama. Kalau puasa banyak minumnya, banyak kurang-kurang. Untuk ibu ini udah vaksin 1 2 belum sih? Udah. Untuk booster belum? Belum. Oh begitu. Berarti ini sambil nunggu SE-nya keluar pekan depan, ibu udah curi start mudik duluan ya? Oh gitu. Keburu peraturan beda lagi ya. Iya, makanya lebih awal aja. Rencana berapa hari bu? Di Padang? Sampai Lebaran? Iya, sampai 2022 ke tanggal 8 Maret tahun 2022 yang mana menghapuskan persyaratan untuk rapid test antigen maupun PCR untuk perjalanan transportasi darat khususnya di Terminal Bus Kalideres. Jadi dengan syarat harus sudah menggunakan 2 kali vaksin ya. Untuk wacana pemerintah dengan menambah dengan persyaratan booster ya, nah kita masih menunggu aturan dari Kementerian Perhubungan, nanti akan kita laksanakan juga di lapangan. Pagi ini, Saudara, kita akan pantau bagaimana suasana terkini di Terminal Kalideres, Jakarta Barat bersama jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Triksi, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda terkait arus penumpang di sana? Apakah banyak penumpang yang memilih mudik lebih cepat untuk menghindari syarat adanya booster? Ya, Valen dan Saudara, selamat pagi. Dari perbincangan kami dengan sejumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan antar kota maupun antar provinsi saat ini, kami tidak menemukan alasan mereka melakukan mudik lebih cepat. Namun memang pantauan kami di Terminal Kalideres memang ini sudah mulai terlihat banyak penumpang yang berdatangan sejak pagi untuk melakukan perjalanan mudik menggunakan bus yang ada di Terminal Kalideres ini. Nah, dari perbincangan kami, Valen dan juga Saudara, ini rata-rata penumpang menyebutkan mereka melakukan perjalanan saat ini karena memang sudah memiliki agenda seperti acara keluarga. Jadi sampai saat ini dari perbincangan kami tidak menemukan adanya penumpang yang curi start atau melakukan dengan sengaja mudik lebih cepat karena menghindari aturan yang lebih ketat, yaitu harus vaksin lengkap dan juga vaksin booster, maupun juga karena takut adanya perubahan aturan. Nah, memang Valen dan juga Saudara, dengan adanya lampu hijau dari pemerintah terkait adanya diperbolehkannya mudik pada tahun ini menjadi angin segar bagi para PO bus yang ada di Terminal Kalideres. Kalau mereka tadi bercerita bahwa dengan adanya aturan baru ini atau keputusan baru ini diharapkan ini menjadi langkah awal untuk kemudian kembali masyarakat dapat melakukan perjalanan di Terminal Kalideres yang sebelumnya sempat mulai menurun. Akan tetapi, Valen dan juga Saudara, sampai saat ini disebutkan memang belum ada lonjakan dari penumpang dan dari
pemesanan tiket online ini juga masih belum terlihat adanya lonjakan penumpang pada saat ini. Diperkirakan memang lonjakan penumpang ini akan terjadi pada pertengahan bulan Ramadan atau sekitar 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, Valen dan juga saudara. Jadi sampai saat ini masih hanya perjalanan biasa, masih penumpang yang seperti biasa, belum terlihat adanya lonjakan yang signifikan terjadi di Terminal Kalideres ini. Valen. Ya, Triksi, Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 80 juta orang yang, maksud kami 80 ribu orang ya, yang akan 80 juta orang yang akan melakukan mudik nanti jelang Lebaran. Nah, bagaimana dengan persiapan terminal untuk menerapkan syarat booster bagi penumpang nantinya? Ya, dari Terminal Kalideres sendiri ini memang rencananya akan melakukan atau membuka gerai vaksin booster di Terminal Kalideres. UPT Terminal Kalideres ini juga sudah berkoordinasi juga atau sampai saat ini masih melakukan koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk setidaknya dapat membuka layanan atau gerai vaksin booster di tempat ini agar dapat memudahkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan bus yang ada di Terminal Kalideres ini. Nah, untuk sampai saat ini memang kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Terminal Kalideres, ini masih belum mengeluarkan kapan gerai vaksin booster ini akan dibuka atau akan mulai dilaksanakan, namun yang jelas koordinasi sampai saat ini masih terus dilakukan. Lalu selain itu, selain akan dibukanya gerai vaksin, Valen dan juga saudara, saat ini Terminal Kalideres ini melakukan pemeriksaan tes urin kepada pengemudi maupun juga kenek dari bus-bus yang ada di sini. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya pemeriksaan ini hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, menjelang bulan Ramadan saja, namun saat ini pemeriksaan tes urin ini akan dilakukan secara rutin setiap bulannya. Nah, kalau untuk bulan Maret ini sudah dilakukan pada tanggal 24 Maret kemarin, dan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pengemudi dan juga kenek ini dalam kondisi sehat ketika membawa bus yang akan mengarah ke keluar kota maupun ke luar provinsi, maksud kami dari Jawa. Lalu dari hasil pemeriksaan tanggal 24 kemarin, memang saat ini belum ditemukan adanya permasalahan serius seperti pengemudi yang menggunakan narkotika atau narkoba, namun memang ditemukan beberapa pengemudi yang memiliki masalah kesehatan seperti darah tinggi, dan ini akhirnya setelah mendapatkan hasil tes, kemudian dari Terminal Kalideres ini akhirnya dapat melakukan antisipasi, memberikan layanan kesehatan yang lebih baik lagi kepada para pengemudi, sehingga nantinya ketika mereka membawa kendaraan ini jauh lebih baik dan dapat meminimalisasi adanya potensi kecelakaan yang dapat terjadi. Valen. Oke, tentu dengan dibukanya gerai vaksinasi nantinya harus juga diimbangi dengan tenaga kesehatan yang dengan standar tenaga kesehatan yang terpenuhi. Terima kasih Triksi Valensia atas laporan Anda dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat.